Selamat malam pemirsa. Belum usai kasus korupsi yang mendera BUMN Karya, Waskita Karya tepatnya. Kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara bidang karya kembali disorot karena utang jumbo yang dihadapi. Kita melihat bagaimana kondisi BUMN Karya setelah diminta atau ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah, dan kini kinerja BUMN Karya semakin berat karena fokus pemerintah telah beralih dari infrastruktur. Kita akan lihat dulu beberapa informasi atau data yang kita lihat. Sekarang kita lihat kinerja BUMN Karya. Yang kita lihat sama-sama ini adalah Waskita Karya. Sudah menjadi emiten atau perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WSKT. Kita melihat data dari 2016 sampai 2022. Kita melihat bagaimana warna merah ini adalah liabilitas, atau secara awam, secara umum kita bisa katakan ini adalah utang. Bagaimana kemudian kita lihat Waskita Karya dari tahun 2016 hingga tahun 2022 yang warna merah, liabilitas ini terus meningkat untuk melakukan pembiayaan bagi sekian banyak proyek-proyek yang ditugaskan. Sementara warna kuning adalah ekuitas yang kita lihat relatif tidak banyak bergerak, atau bahkan di tahun 2020 hingga 2022 semakin berkurang. Dan kalau kita lihat angka di tengah yang 2016 adalah 1,8 triliun, dan kemudian kita melihat di 2020 minus 7,3 triliun, lalu kemudian di 2022 minus 1,89 triliun, itu adalah angka laba bersih. Artinya Waskita Karya di tahun 2021 sudah minus 1,09 triliun rupiah. Kita lihat data berikut, ini adalah kinerja dari PT Wijaya Karya dengan kode saham di Bursa Efek Indonesia WIKA. Kita lihat tren yang mirip terjadi di 2016, laba bersih masih 1,05 triliun, ini laba bersih positif, dan kita melihat terus berkurang. Di tahun 2019 sempat menguat menjadi 2,2 triliun, tetapi kita lihat di tahun 2022 sudah menjadi minus 59 miliar, memang tidak terlalu banyak. Kita lihat data berikutnya. Kita melihat ini adalah porsi proyek pemerintah yang digarap oleh BUMN Karya. Ini adalah data dari Waskita Karya yang sekarang sedang bermasalah dengan oknum direksi yang ternyata diduga membuat proyek-proyek fiktif. Kita lihat bagaimana di tahun 2014 porsi proyek pemerintah terhadap total proyek yang dikerjakan oleh Waskita Karya adalah 70%. Kita lihat makin berkurang di 2016 tinggal 23%. 2017 10%, walaupun kita lihat di 2018 dan 2019 itu menguat lagi atau bertambah lagi menjadi 20-an%. Apa yang terjadi itu juga terjadi di Adikarya. Kita lihat bagaimana porsi dari pemerintah di 2014 proyek pemerintah terhadap proyek-proyek yang dikerjakan Adikarya cukup besar. Di 2015 kita melihat sudah ada di 42%, dan kita lihat di 2019 turun hampir 28%. Kita melihat ini adalah harga saham dari Waskita Karya yang saat ini sudah disuspend atau tidak lagi bisa diperdagangkan sahamnya karena harus menyelesaikan masalah fundamental soal dugaan korupsi. Kita lihat ini tren selama sekitar 4 tahun atau bahkan 5 dari tahun 2015 sampai ke tahun 2023. Kita lihat harga sahamnya terus turun untuk Waskita Karya. Kita lihat saham PT Pembangunan Perumahan PTPP. Demikian juga harga sahamnya terus kita melihat ada tren penurunan. Kita lihat bagaimana dampaknya dari mandeknya atau mangkraknya proyek-proyek ini terhadap para kreditur yang memberikan utang untuk BUMN Karya mengerjakannya. Ini ada beberapa bank atau beberapa lembaga pembiayaan yang memberikan. Kita lihat ada Bank Mandiri, BUMN juga. Kita lihat ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada bank swasta lokal, Bank Danamon. Kita lihat juga ada bank-bank asing, ada Maybank, ada Bank of Tokyo, ada Bank DBS Singapura. Kita lihat juga untuk bank kreditur yang lain, ada sekian banyak yang lain. Bukan hanya bank, kita juga lihat ada lembaga pembiayaan, ada MNC Finance, Astra Sedaya Finance, dan juga ada beberapa bank asing yang kita lihat harus kita tanyakan bagaimana dampaknya. Lalu kita lihat Waskita Karya yang sekarang sedang bermasalah dan sedang diproses oleh Kejaksaan Agung itu melakukan beberapa proyek fiktif. Ini datanya kami dapat dari KPK. Dari tahun 2009 sampai 2015 kerugian negara total diperkirakan 202 miliar dari ada sekitar 7. Ada sekitar 14 kasus yang dikerjakan. Kita lihat ada beberapa kasus, maksud saya proyek banjir Kanal Timur paket 22 di Jakarta ini cukup
kita kenal juga proyeknya. Kita lihat juga proyek Bandar Udara Kuala Namu di Sumatera Utara, dan kita juga lihat ada proyek tol Cinere Jagorawi atau Cijago seksi 1 di Jawa Barat, dan juga kita lihat ada beberapa proyek lain. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kondisi-kondisi ini masih bisa diselamatkan? BUMN Karya, nasibmu kini. Ini adalah Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama saya 2 orang narasumber. Yang pertama adalah pengamat Badan Usaha Milik Negara, Toto Pranoto. Pak Toto, selamat malam. Malam, beliau. Kemudian juga telah hadir bersama kita adalah ekonom senior Indef, Didin Damanhuri. Pak Didin, selamat malam. Malam, Mas Leo. Saya ingin ke Pak Toto dulu. Pak Toto, sudah banyak yang mengatakan bahwa BUMN Karya itu memang adalah tugasnya untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Karena itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah BUMN Karya ini kondisi keuangannya masih bisa diselamatkan? Kalau melihat laporan terakhir ya, di mana kita lihat misalnya dari debt equity ratio ya, masing-masing perusahaan BUMN Karya yang TBK ya, itu kan rata-rata sudah di atas 100%, yang paling tinggi misalnya Waskita Karya, bahkan sudah di atas 400% ya. Itu kan sudah menuju sinyal-sinyal bahaya bahwa kemampuan BUMN Karya untuk bisa memfinancing ya kelanjutan proyek-proyek ini tentu jadi dipertanyakan ya. Membiaya lagi ya? Ya, sehingga perlu alternatif lain di luar instrumen hutang misalnya ya, yang sekarang sebagian besar dipakai oleh BUMN Karya ya untuk financing seluruh proyeknya, terutama proyek-proyek infrastruktur, sehingga bisa lebih memperkuat section dari sisi ekuitasnya misalnya. Sehingga ini resiko-resiko dari adanya sisi debt yang kemudian tidak bisa ditanggulangi karena berbagai macam sebab, itu bisa lebih kemudian diseimbangkan kalau bagian section equity-nya bisa juga diperkuat. Ya? Sebenarnya apa benar Pak Toto yang dikatakan oleh Menteri BUMN bahwa sebetulnya untuk proyek-proyek infrastruktur itu memang butuh waktu lama? Katanya disebut-sebut angka 8 tahun itu baru bisa kemudian kondisi liabilitasnya berkurang, lalu kemudian pendapatannya meningkat. Bagaimana Pak? Ya, ini kan tentu kita harus memperhatikan dari sisi korporasi ya, bahwa perlu ada yang namanya matching ya, di antara project cost dengan kemudian berapa lama kita bisa mengembalikan project ya. Kalau kemudian misalnya sebagian besar pinjaman yang dipakai ya, kalau kita lihat komposisi hutang jangka pendek jatuh temponya BUMN Karya TBK ini kan lumayan besar. Ya, sementara pengembalian return yang akan diperoleh kan masih sifatnya jangka panjang, sehingga ada mismatch di sini ya. Nah, ini menurut saya ini ada faktor yang kita anggap berbahaya karena kemudian kalau itu terjadi bisa tentu membahayakan sisi solvensi dari BUMN Karya tadi. Sebetulnya kalau kita lihat tadi kan banyak proyek pemerintah ya Pak Toto ya, itu memang akan bisa terus membiayai lagi proyek-proyek berikutnya. Atau memang ini beberapa proyek yang masih belum memberikan hasil revenue akan menggulung nih, karena kan bunganya juga bukan bunga-bunga murah ini. Nah, problemnya adalah bahwa apakah kemudian pemerintah membayari sepenuhnya ya, atau seluruh proyek yang kemudian dikerjakan oleh BUMN Karya. Tentu kan APBN tidak membayari sepenuhnya setiap proyek yang ada yang kemudian dikerjakan oleh BUMN Karya. Tentu dalam konteks ini mereka kemudian harus mencari alternatif financing yang lain. Kalau kemudian financingnya datangnya dengan cara utang misalnya ya, tentu kan ada konsekuensi beban bunga dan lain-lain ya, pokok jatuh tempo dan lain-lain. Nah, kalau kemudian proyeknya tidak tepat waktu misalnya ya, tentu juga akan ada excess cost berikutnya. Sehingga ini tentu akan menjadi masalah bagi BUMN Karyanya. Sehingga sebetulnya menurut saya yang paling ideal adalah kalau pembiayaan infrastruktur itu sebetulnya lebih bagus ditanggung oleh APBN sepenuhnya sebetulnya. Itu tentu akan lebih aman. Sehingga kemudian BUMN Karya tidak terlalu terganggu dari segi financing ya, untuk kemudian membiayai seluruh proyeknya. Baik, Pak Didin, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika BUMN Karya ini hutangnya membesar, Waskita Karya kalau tidak salah 80-an triliun ya, 80-an triliun untuk jatuh tempo ini, itu sebenarnya aman-aman saja. Karena proyek-proyek yang dikerjakan sebagian besar adalah proyek pemerintah. Secara teknis jarang kita melihat ada pemerintah yang default atau bangkrut, katanya begitu. Apa benar begitu atau memang ini harus ada suntikan dana baru lagi dari pemerintah supaya BUMN Karya ini tetap masih bisa hidup? Bagaimana Pak Didi?
Iya, masalahnya kan ini penugasan yang pemerintah berikan to be or not to be gitu kan. Oke. Tanda petik bahkan agak proyek mercusuar kalau menurut saya sih. Karena assessment untuk apa tol atau pelabuhan udara gitu, itu kayaknya tidak terlalu serius disiapkan. Untuk beberapa proyek mungkin ya? Untuk beberapa proyek ya. Oke. Terutama tol dan pelabuhan udara ya, yang banyak sekali sudah dilaporkan itu. Jadi kalau soal pembiayaan oleh APBN dalam arti penyertaan modal negara, itu akan terus dilakukan. Karena ini memang menyangkut sepanjang pemerintah ini bisa menyelamatkan BUMN karya, ya akan dilakukan. Tapi masalahnya beban APBN sendiri akan makin besar. Dengan utang pemerintah sendiri maupun utang BUMN dan swasta sekarang ini pemerintah sudah 7.800-an, utang BUMN swasta sudah 3.000-an begitu, dan cicilan pokok dan utang sudah mendekati 900 T. Jadi ini sustainability fiskal kita itu sangat terganggu. Pak Didin, kalau bicara BUMN karya ya, memang kan di Waskita Karya ada dugaan penyalahgunaan ya, mungkin korupsi, mungkin juga yang lain. Mungkin saya akan tanya nanti Pak Toto soal benar gak itu korupsi. Tapi kalau memang melihat negara-negara maju, ini ada yang mengatakan begitu Pak Didin. Kalau negara maju itu infrastrukturnya maju, dan ketika infrastruktur itu dibangun seperti Indonesia selama berapa 10-20 tahun belakangan, itu memang sudah bagian jatahnya BUMN karya untuk suffering. Tapi pada waktunya nanti, saya tidak tahu apakah balik modalnya 10 tahun, 20 tahun, itu akan terbayar kok. Benar begitu atau bagaimana kalau menurut Anda? Iya, kalau menurut pengalaman negara-negara yang sudah lebih established kayak China begitu ya, itu terjadi skenario seperti itu. Tapi masalahnya Indonesia ini kan menghadapi keterbatasan fiskal ya. Dengan apalagi pandemi kemarin, menghadapi risiko geopolitik, perang dan sebagainya, sehingga APBN ini menjadi sangat terbatas manuver untuk melanjutkan proyek-proyek yang kalau menyelamatkan BUMN karya sepanjang itu bisa diselesai, itu bisa ya. Tapi bahwa ada proyek-proyek baru untuk dikerjakan, untuk memberikan pendapatan, untuk menyelesaikan proyek yang lama, itu yang menjadi persoalan. Oke. Ini pertanyaan besar, tapi kita harus jeda dahulu. Bapak-bapak dan Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Toto, kalau melihat kondisi BUMN karya sekarang, itu apakah keuangannya masih bisa diperbaiki? Apakah penyertaan modal negara masih bisa diberikan? Apakah opsi merger itu menjadi solusi yang memang bisa menyehatkan? Kalau dari segi financing tentu sekarang kondisinya sudah berat ya. Sehingga satu-satunya cara menurut saya kalau kemudian tidak ada strategic partner yang masuk misalnya ya, chip in ke BUMN karya ini, ya tentu harapannya pada pemerintah lah sebagai pemegang saham terbesar lah untuk BUMN karya TBK ya. Sehingga misalnya anggaran APBN untuk PMN ya di tahun 2022-2023 untuk BUMN karya kan relatif masih cukup besar ya. Terutama misalnya kalau kita lihat untuk pembangunan jalan tol Sumatera ya. Misalnya HK itu kan terima PMN hampir besar ya, hampir sekitar 7 triliun ya, 2022 misalnya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, memang harapan terakhir pada BUMN karya itu dari segi financingnya pada akhirnya harus bersandar kepada sisi keuangan pemerintah sebetulnya. Negara yang harus modali. Ya, lewat PMN dan lain-lain. Tinggal memang masalahnya adalah bagaimana kemudian efektivitas penggunaan
dana yang disalurkan lewat PMN ini. Yeah. Itu yang kadang-kadang memang perlu dipertanyakan karena di masa-masa yang lalu kelihatannya taken for granted kalau BUMN sudah menerima PMN, kelihatannya monitoring evaluasinya kok nggak ada. Oh. Nah sekarang saya kira sejak setahun lalu ya, sudah ada aturan baru di Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, bahwa setiap BUMN yang menerima PMN, mereka harus bikin proposal, ada indikator yang bisa dilihat tingkat keberhasilannya. Sehingga kemudian tidak taken for granted, jadi kalau kemudian ada kegagalan, tentu resiko-resiko ini harus diperhitungkan. Jadi saya kira efektivitas penggunaan PMN ini saya kira menjadi penting begitu ya. Kalau yang dikatakan Pak Erick Thohir itu Pak Toto, bahwa ya ini kan memang butuh waktu. Yang saya baca di pemberitaan 8 tahun bisa lah untuk kemudian mulai memberikan hasil positif begitu, itu bisa tidak? Oke, 8 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya, jadi waktunya cukup panjang. Tadi saya kasih lihat data itu sudah hampir 8 tahun sih Pak. Ya, kan harus mengenerate kemudian terhadap misalnya infrastruktur jalan tol yang sudah jalan ya, kemudian trafiknya juga bisa terpenuhi dan segala macam. Tapi kan itu butuh proses yang cukup panjang sebetulnya. Tidak seluruh ruas jalan tol infrastruktur yang dibangun itu kan punya traffic density yang cukup padat. Nah, dalam konteks ini tentu perlu ada buffer bantalan buat si BUMN karyanya itu sendiri sebetulnya. Seberapa jauh dia akan kuat kalau kemudian revenue yang dihasilkan dari proyek yang dihasilkan tidak bisa atau tidak sanggup ya mengcover sampai dengan masa 8 tahun ke depannya. Dan itu saya kira jadi poin penting ya sebetulnya. Pak Didin, opsi merger sudah disebut-sebut. Karena mungkin belajar juga dari ada penggabungan perusahaan tambang, Main ID, ada sekian ID yang lain. Kalau misalnya, saya tidak tahu, infrastructure ID mungkin begitu namanya, hasil penggabungan sekian BUMN karya ini, itu akan menjadi solusi menyehatkan, atau malah menggabungkan penyakit-penyakit ini dan bisa jadi membesar, bagaimana? Iya, merger ini harus mengawinkan misalnya yang utangnya besar dengan yang masih punya prospek untung dan jadi jangan sampai menggabungkan yang sama-sama sakit begitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira hati-hati dikala restrukturisasi yang sedang dilakukan ini jangan sampai tidak merupakan solusi merger itu, apalagi terburu-buru gitu. Karena ini masalahnya memang tidak seluruhnya internal BUMN kalau menurut saya. Ya, kalau mengikuti dari sejak awal bahwa pembangunan infrastruktur yang besar-besaran ini yang sudah ribuan triliun dikeluarkan ya, itu kan tidak karena feasibility study yang tajam ya, yang cukup ya. Jadi ini memang dilema ya bagi pemerintah sendiri karena bagaimanapun ini harus selesai kan, harus selesai dan kemudian neraca BUMN karya ini tidak terlalu berdarah-darah. Oleh karena itu kuncinya memang tetap pemerintah, tetapi dengan Monef, dengan pengawasan dan para komisaris itu sebaiknya memang menghindari cara-cara seperti kemarin sebagai tempatnya bagi para relawan itu. Gitu. Ini kalau kita lihat Waskita Karya kan ada yang katanya special financing ya, yang katanya dipakai juga untuk entertain direksi. Bagaimana memastikan bahwa penugasan ini tidak menjadi cara untuk mengkriminalisasi, atau kalau yang ditugaskan jangan dikriminalisasi juga. Kita bahas di bagian berikut, misalnya tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Toto, sebetulnya kan ketika kita melihat badan usaha milik negara, yang kalau kita lihat undang-undangnya, itu adalah penugasan atau memang tangan bisnis pemerintah yang sebetulnya awalnya ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek yang memang secara komersial susah. Atau secara sederhana, memang mereka harus siap merugi dalam pandangan komersial. Tapi pertanyaannya Pak, ketika kasus Waskita Karya terjadi, disebut-sebut bahwa 4 tahun ada proyek yang disebut-sebut fiktif dilakukan anak usahanya, Waskita Beton, 2,5 triliun diduga bisa jadi membesar juga.
pengawasannya itu seperti apa sebetulnya Pak Toto? Kalau kita lihat dari sisi korporasi BUMN ya, kan sebetulnya secara internal mereka punya tentu dengan 3 lines of defense yang dijalankan ya. Secara internal itu mereka sudah jalankan. Kemudian mereka juga punya pengawasan lewat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga punya alat kelengkapan namanya misalnya Komite Audit. Dia melakukan semua upaya-upaya untuk melakukan monitoring. Ya, dan kemudian melihat apakah misalnya target-target yang sudah di-set oleh perusahaan kira-kira tercapai atau tidak. Kalau ada deviasi mereka harus cek. Laporan keuangan proyek fiktif seperti yang terjadi di Waskita itu pasti bisa diendus apa tidak? Makanya pertanyaannya, ini kan terjadi sudah hampir 4 tahun. Betul. Kalau sampai 4 tahun kemudian tidak terendus ya, misalnya oleh Dewan Komisaris, atau kemudian juga mereka diaudit oleh KAP eksternal. Karena kan BPK kebanyakan juga masuk. emiten ya, sudah perusahaan terbuka ya. Maksudnya itu kan tentu berarti ada pengawasan internal maupun eksternalnya bobol ya. Tidak jalan. Tidak bisa ngelihat. Jadi dalam konteks ini tentu harus dipertanyakan juga ya. Sebetulnya yang dikerjakan oleh Dewan Komisaris pada perusahaan ini selama kurun waktu 4 tahun terakhir itu seperti apa begitu loh. Kenapa tidak bisa menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan ya dari transaksi yang dikerjakan. Nah ini saya kira menjadi pelajaran penting ke depannya ya. Bagaimana supaya mekanisme pengawasan bisa berjalan lebih efektif sebetulnya di BUMN karya ini. Jadi menurut saya juga perlu dibantu dengan sistem yang lebih canggih lah. Misalnya kalau kita dalam proses pengadaan pekerjaan ya, kalau misalnya ERP itu dijalankan ya dalam perusahaan-perusahaan kaya seperti ini, tentu kan akan lebih memudahkan. Kita gampang memonitor misalnya kebutuhan-kebutuhan capex yang akan dikerjakan apa saja, realisasinya seperti apa, tinggal kita cek kepada sistem. Jadi kalau misalnya alat-alat teknologi seperti ini dipakai, mestinya akan lebih memudahkan bagaimana monitoring pekerjaan di dalam perusahaan-perusahaan ini akan lebih mudah. Baik, Pak Didin, kalau melihat ya kasus jalan rusak di Lampung itu viral, lalu akhirnya Presiden Joko Widodo datang dan mengatakan bahwa porsi jalan negara di sana akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Disebut 800 miliar, tapi sebenarnya kan untuk sekian jalan, termasuk jalan negara di situ. Apakah kalau BUMN karya diperlakukan seperti itu? Ini katakanlah, ini pertanyaan awam ya, rakyat biasa Pak Didin. Semua hutang BUMN karya ini dipindahkan ke neracanya pemerintah. Saya tidak tahu ke Kementerian PU atau siapa begitu. Itu bisa apa tidak? Kalau apa namanya dengan pengalaman yang sudah ada ya, memperlakukan pemerintah terhadap BUMN bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Tetapi itu apa namanya bisa mengganggu fiskal kita. Malah keuangan negara yang terancam akan terbebani. Tambah terbebani. Tambah gitu terbebani, iya. Oke. Jadi saya mantan komisaris BUMN saya ini. 6 tahun. Jadi sebenarnya kembali kalau menyelesaikan masalah BUMN karya, harusnya komisaris itu bisa berfungsi dengan baik menurut saya. Saya sebagai komisaris dengan dewan, saya nggak sebut ya nama, itu tidak masuk ke direksinya masuk ke KPK ya, kami tidak. Karena pengawasan kami waktu itu berjalan. Ya. Jadi menurut saya 4 tahun di Waskita Karya sampai tidak terendus, itu ada problem pengawasan Dewan Komisaris yang menurut saya yang tidak berjalan. Kalau menurut Anda berarti Pak Didin, apakah BUMN karya yang sekarang ya memang harus dipilah-pilah lagi ya, diperiksa lagi, ada tindakan kriminal tidak oleh pengurusnya. Tapi kalau misalnya memang karena penugasan murni dari pemerintah dan beban keuangannya begitu berat, apakah lebih baik ditutup saja? Atau bagaimana? Jadi begini, menurut saya penugasan yang terlalu dipaksakan. Untuk membangun infrastruktur? Iya, yang begitu besar-besaran, itu tidak sepenuhnya merupakan kesalahan teknokratis dari BUMN. Dari pengurus BUMN? Iya, jadi harus disadari bahwa problem eksternal di mana pemerintah memperlakukan BUMN karya ini dengan penugasan yang terlalu dipaksakan tanpa visibility studies yang memadai, harusnya pemerintah melakukan semacam reevaluasi terhadap langkah-langkah pembangunan infrastruktur yang menimbulkan neraca berdarah-darah di kalangan BUMN karya ini. Menurut saya harus ada reevaluasi. Gitu. Apakah waktu keputusan
sekian banyak infrastruktur fisik ini, membangun infrastruktur fisik ini, ada hal-hal tertentu yang memang kesalahannya tidak hanya semata BUMN karya menurut saya. Itu satu. Nah, keduanya memang sudah diketahui bahwa penyakit BUMN ini tidak hanya dua periode pemerintahan Presiden Jokowi ya, tapi sebelumnya juga. Itu campur tanda petik politisasi BUMN itu terjadi. Jadi kalau saya duga ya, mengapa 4 tahun tidak terendus dengan nilai 2,5 T? Itu mungkin tanda petik sensitif ya. Bagi kalangan Dewan Komisaris, bahkan eksternal audit kayak BPK saja tidak bisa membuka gitu. Saya kira ini harus jadi renungan bahwa BUMN ke depan nggak boleh lagi dipolitisasi seperti kayak gini. Baik, gitu. Pak Toto, ini kan kasus Waskita Karya di rootnya sudah ditahan dan diganti pelaksana sementara ya, pelaksana tugas. Tapi kalau kita lihat kan porsi-porsi proyek pemerintah, tadi kan kita lihat datanya itu makin lama makin berkurang. Karena memang kan infrastruktur nggak mungkin kita bangun tol terus begitu kan. Itu kan sangat tidak match. Itu bisa tidak siapapun yang ditugaskan menjadi pengurus BUMN Karya ini memperbaiki masalah dengan masalah yang sebegini besar? Ya ini bukan perkara mudah ya, mengelola BUMN Karya dengan berbagai macam kompleksitas, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan komersial mereka sendiri, tapi juga berbagai macam penugasan. Memang nggak salah juga, karena Undang-Undang BUMN 19/2003 menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMN kan memang melaksanakan juga pekerjaan pemerintah. Betul. Terutama kaitannya dengan soal public service obligation misalnya ya. Tapi kan tentu diminta juga supaya BUMN-BUMN ini, apalagi Persero ya, itu kan yang diminta mempertahankan kemampuan mereka untuk bisa sustain. Bagaimana mereka juga masih bisa mengenerate keuntungan. Betul. Sehingga mereka bisa bertahan cukup panjang begitu ya. Di luar penugasan-penugasan yang kemudian diberikan. Tapi memang menurut saya kondisinya adalah beban yang mereka harus kerjakan terkait dengan infrastruktur ini memang terlalu berat begitu ya. Sehingga struktur equity mereka tidak sanggup sebetulnya untuk kemudian menerima beban pembangunan infrastruktur yang harus dijalankan. Dipaksakan pemerintah berarti Pak? Ya kalau dipaksakan mungkin kalimatnya begini, misalnya kalau kita lihat data 2020, 2024 kita pembangunan infrastruktur ya, mungkin anggaran besarnya sampai 2.000 triliun. APBN sendiri hanya sekitar 600 T. Sehingga pasti kurang kan, perlu ada financing dari luar. Kalau kita lihat angka dari BUMN Karya sendiri kan mereka sudah lebih dari 200 T. Mungkin mendekati 260 T sumbangannya untuk infrastruktur ini kan. Jadi memang kalau melihat dalam konteks seperti ini, memang apa boleh buat, memang APBN tidak cukup, maka harus cari alternatif lain. Tapi kemudian kalau lewat BUMN Karya dan itu berlebihan, maka memang juga itu akan menyulitkan mereka. Sehingga menurut saya ke depannya memang harus dicari alternatif financing lainnya yang kira-kira bisa lebih menyehatkan. Menurut saya siapapun orang yang akan nanti duduk ya sebagai manajemen di Karya, kalau situasinya masih seperti saat ini ya, saya kira akan sulit ya. Menurut saya struktur financing dari proyek-proyek yang dikerjakan itulah yang menurut saya harus dirubah. Jadi kemungkinan untuk menarik misalnya ya, tadi saya sampaikan ada strategic investor masuk misalnya, atau kita memanfaatkan lembaga-lembaga seperti Indonesia Sovereign Wealth Fund, ya, LPI itu segala macam, itu bisa segera dipompa untuk bisa membantu supaya financing mereka juga bisa lebih sehat begitu. Pertanyaan berikutnya adalah BUMN Karya ini kan membangun proyeknya juga mendapat banyak kredit Pak. Tadi ada datanya, sekian perbankan. Dan juga tidak kecil jumlahnya, dan itu termasuk bank-bank BUMN. Ini akan bisa menjadi masalah yang bergulung tidak? Kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Didin, solusi yang paling mungkin Pak untuk bisa segera dilakukan menyelamatkan nasib BUMN Karya itu apa Pak? Saya kira yang paling realistis ya mencari strategic investor kira-kira. Investor strategis? Ya, dan itu potensinya ada saya kira. Baik lokal maupun internasional. Kemudian yang berikutnya adalah segera Monef, kemudian pengawasan
internal ke Dewan Komisaris plus pengawasan eksternal audit, BPK dan sebagainya itu harus jalan. Walaupun ini katakanlah desainnya politis ya, itu saya kira harus kita abaikan itu. Jadi siapapun saya kira yang seperti dengan Wasita Karya itu harus dilakukan. Jadi Kejaksaan Agung atau KPK saya kira bisa masuk. Siapapun yang melakukan. Terima kasih. Ya. Pak Toto, singkat saja Pak, silakan Pak. Ya saya kira yang paling utama adalah supaya struktur keuangan ya dari masing-masing BUMN karya harus diperbaiki. Tidak mungkin lagi semuanya digenjot lewat utang. Sehingga struktur daerah menjadi terlalu tinggi ya. Akan menjadi sangat tidak sehat untuk perusahaan-perusahaan ini ya. Kedua juga saya kira secara pola bisnis ke depan juga, saya kira itu harus mulai dirubah ya. Ini kan BUMN karya ada 4 perusahaan bergerak di kolam yang sama. Jadi kira-kira persaingan itu kadang-kadang juga menjadi tidak sehat. Efisiensi harus dilakukan. Ya, jadi ide misalnya kalau gitu gimana kalau kita merge saja juga mungkin bisa dipikirkan supaya efisiensi bisa tercapai dengan lebih bagus. Yang kita harapkan apa yang kita katakan ini bisa benar-benar memperbaiki masalah. Saya berterima kasih ke Pak Didin dan juga ke Pak Toto. Dan pemirsa demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.